Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, di sini kita akan kembali ya untuk bahas salah satu koin yang mungkin banyak banget nih teman-teman semua request, yaitu seputar Manta teman-teman. Dan sebelum-sebelumnya juga saya udah pernah ya atau udah sering juga untuk bahas koin Manta ini. Namun karena memang banyak yang request, so di sini saya akan coba bahas lagi teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin penasaran nih seputar fundamentalnya Manta seperti apa, feel free teman-teman bisa mampir ke beberapa video pembahasan Manta yang udah pernah saya upload sebelumnya. Karena di situ mungkin lebih lengkap ya saya jelasin terkait fundamentalnya seputar Manta ini. Dan mungkin kali ini kita akan coba bahas lebih berfokus ke price action dan technical analysisnya, dan juga nanti kita akan coba nih bandingin Manta sama beberapa koin layer 2 lainnya teman-teman. Nah, yang pertama-tama teman-teman dari segi price actionnya, teman-teman bisa lihat bahwasannya ya ketika memang awal listing ini Manta sekarang mengalami penurunan ya, meskipun memang sempat ke 4 dolaran terlebih dahulu, and then uh, for now dia terus mengalami penurunan teman-teman terkait Manta ini. Dan per video ini saya record, Manta ini lagi climbing up teman-teman tipis-tipis dan udah mencapai harga 0,782 teman-teman. Per video ini saya record. Dan oke, di sini kita bisa lihat pergerakan Manta, yaitu so far dia berhasil breakout ya, udah valid nih breakout dari channelnya yang ada di sini. Yang mana kalau misalkan saya mungkin permudah teman-teman semua untuk mengamati bentuk dari channelnya, mungkin saya bisa ubah jadi line chart. Nah, kalian bisa lihat untuk Manta ini valid ya untuk breakout di channelnya ini, dan sekarang sedang climbing up teman-teman, dan which is good untuk para holder Manta ya, apalagi yang mungkin akumulasi di sini, mungkin kalian udah running profit sekarang teman-teman. Dan di sini kalian juga bisa lihat sebenarnya Manta ini berhasil tertahan 2 kali di area ini teman-teman. Jadi ini yang pertama dan ini kedua sempat tertahan, yang mengartikan bahwa ini adalah demand area Manta sekarang yang cukup major ya untuk Manta ini, dan hopefully tidak di breakdown kembali teman-teman. Dan kalian juga bisa lihat bahwasannya Manta mungkin akan berusaha nih untuk coba testing di area supply terdekat, yaitu yang ada di kisaran ini teman-teman. Ini supply area terdekatnya. Dan apabila supply area ini berhasil di breakout, yang mana nantinya akan menjadi demand area apabila memang quote on quote berhasil di breakout oleh price actionnya Manta ini, maka hal tersebut akan menunjukkan hal yang sangat bagus atau mengindikasikan hal yang sangat positif untuk pergerakan harga Manta. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman lihat nih di bagian sini teman-teman, kalian bisa lihat bahwasannya Manta ini kan bergeraknya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat dia kalau misalkan saya perbesar sedikit, nah seperti ini. Dia kan mengalami seperti ini teman-teman. Dia mengalami penurunan, kemudian dia membentuk lower high, lower low, lower high, dan dia di sini ternyata tidak membentuk lower low teman-teman ketika di bagian sini. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat di sini itu tertahan di area supportnya yang sama seperti sebelumnya teman-teman di sini. Yang which is ini artinya dia tidak membentuk lower low teman-teman. Jadi kalau misalkan kita persingkat ya teman-teman, atau kita permudah di area parallel channelnya aja, Manta ini melakukan pergerakan seperti ini teman-teman. Dia membentuk lower low, lower high, and then ternyata di sini dia gagal membentuk lower low kembali atau tidak melanjutkan pergerakan penurunannya, dan justru dia ada potensi membentuk yang namanya higher high teman-teman di atas sini. Dan kenapa saya bilang kalau misalkan dia breakout dari supply area ini maka itu adalah indikasi yang sangat bagus? Karena teman-teman, kalian bisa lihat lower high sebelumnya itu ada di sini teman-teman ya. Jadi ada di kisaran supply area di sini teman-teman. Sehingga ketika memang Manta ini berhasil breakout dari supply areanya, maka ada potensi dia akan bentuk pergerakan yang potensial seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena apabila memang hal tersebut yang terjadi, maka akan terjadi yang namanya market structure shift teman-teman, atau pergantian struktur market, di mana dari yang sebelumnya downtrend ini akan menjadi permulaan untuk Manta kembali uptrend teman-teman. Atau mungkin kita bisa lihat Manta itu apabila memang berhasil breakout, maka akan mengalami pergerakan bullish sequence-nya yang mungkin akan kembali dimulai teman-teman ya. Dan itu quote on quote apabila memang berhasil. Namun apabila justru Manta justru tertahan kembali teman-teman di supply area ini, maka tentu akan ada potensi Manta kembali harus terkoreksi dan testing ke bagian bawah teman-teman dari demand areanya. Dan
selama lower high ini belum di break teman-teman, dan manta belum valid menciptakan higher high yang baru, maka teman-teman itu mungkin bisa coba analisa lagi, bisa coba lebih waspada ya seputar manta ini apabila memang teman-teman hendak bertransaksi di koin manta ini teman-teman. Dan apapun itu pastikan juga teman-teman udah jaga resikonya, karena tentu semua analisa teman-teman, semua transaksi yang teman-teman lakukan itu resikonya teman-teman tanggung secara pribadi teman-teman. Jadi disclaimer dulu bahwasannya video ini tidak mengajak sama sekali teman-teman untuk menjual atau membeli aset tertentu teman-teman. Dan lanjut, apabila memang manta nantinya breakdowning justru dari demand area ini, maka tentu kita harus objektif teman-teman, karena memang ada potensi juga manta memang ketika yang terjadi seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini, maka ada potensi manta bergeraknya seperti ini teman-teman. Jadi melanjutkan penurunannya kembali apabila memang belum ada nih mungkin buyers yang tertarik untuk membeli manta kembali teman-teman. Atau dengan kata lain, tekanan jualnya itu jauh lebih besar dibandingkan tekanan untuk belinya teman-teman. Nah, oke, di sini sebenarnya dari price action saya cukup suka teman-teman. Kenapa? Karena memang di sini ada bullish ya, ada candle bullish yang sangat besar teman-teman di sini, dan ini runut teman-teman, yang mengartikan di sini ada yang memang tertarik untuk membeli, dan diiringi juga dengan volume yang cukup besar teman-teman di sini, cukup masif untuk volumenya, yang mengartikan bahwa memang ada real buyers ya yang membeli manta ini teman-teman, atau tertarik untuk membeli manta ini quote on quote teman-teman. Dan meskipun demikian di sini secara data teman-teman, sebenarnya saya kurang suka sama koin manta ini. Kenapa? Karena kalau kita cek datanya nih, kita mungkin ambil dari TVL-nya aja di file lama. Teman-teman itu bisa lihat bahwa TVL manta itu ada di kisaran 41,85 million of dollar teman-teman. Dengan revenue yang bisa kita katakan sangat kecil teman-teman untuk sekelas blockchain layer 2, yaitu sebesar 531 US dollar per 24 jamnya atau per harinya. Nah, mungkin nggak fair ya kalau misalnya saya bilang di sini saya kurang suka, tapi kita nggak ada yang bisa kita bandingin teman-teman. Nah, jadi di sini untuk teman-teman bisa apple to apple kan, atau teman-teman bisa bandingkan, itu kita harus ambil contoh dari blockchain serupa teman-teman, yaitu blockchain layer 2 juga, atau koin-koin di blockchain layer 2 yang memang sama nih atau sederajat lah quote on quote sama manta. Nah, atau kita coba bisa lihat saingan-saingannya seperti yang pertama Arbitrum. Nah, kalian bisa bandingin aja teman-teman, TVL-nya jauh banget Arbitrum sama manta, apalagi revenue-nya. Kalian bisa lihat ini cukup jauh. Dan mungkin kalau Arbitrum memang cukup besar, kita coba bandingin sama yang lain teman-teman. Nah, ini ada Optimism dengan TVL-nya 602,65 million of dollar dan revenue-nya sekitar 20 ribuan US dollar teman-teman per 24 jamnya. Dan juga di sini saya ada sampel terakhir yaitu Base teman-teman, yang mana Base ini lebih gede lagi revenue-nya, yaitu sekitar 50 ribu US dollar per 24 jamnya dengan TVL 1,507 billion of dollar teman-teman. Ini datanya dari di file lama. Dan di sini ini adalah koin-koin layer 2 yang memang itu quote on quote saingan lah ya sama manta. Dan kalian bisa lihat memang revenue-nya TVL-nya itu gendut-gendut teman-teman, besar-besar apabila memang dibandingin sama manta yang mungkin teman-teman bisa lihat hanya 41,85 million of dollar teman-teman. Mungkin di sini kita nggak bisa bilang kecil banget, tapi kalau kita bandingin dengan produk atau project serupa teman-teman, ya kalian bisa nilai sendiri lah ya teman-teman seperti tadi. Dan mungkin segitu dulu teman-teman untuk informasi yang bisa saya update seputar manta buat kalian semua. Karena memang untuk manta ini secara fundamental itu saya udah sering banget bahas di beberapa video sebelumnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton, feel free teman-teman bisa nonton di video tersebut juga teman-teman. Dan mungkin segitu aja untuk video pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat kalian semua teman-teman yang udah nonton sampai habis, and I'll see you teman-teman in the next video.